Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membawakan, PPT mikrobiologi mengenai isolasi mikroba dengan metode cawan tuang, cawan gores, dan cawan tebar. Boleh next. Berikut adalah anggota dari kelompok kami, itu ada Rahmadia Hanifah, ada Rahana Kamila, dan saya sendiri Safa Laila Rahma. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih sebenarnya isolasi mikroba ini? Nah, isolasi itu maksudnya kita kayak, isolasiin mereka menjadi satu atau gimana? Nah, jadi bisa kita lihat di sini ada gambar mikroba. Nah, kan mikroba itu bisa seperti bakteri, jamur, ataupun protozoa, di mana mereka ini memiliki habitat yang berbeda-beda seperti di air, udara, tanah, maupun di manusia. Nah, isolasi itu sendiri itu maksudnya adalah memisahkan mikroba dari habitatnya dan menumbuhkannya di media yang sesuai, di mana nanti medianya ini tentunya, akan memiliki kandungan nutrisi yang, berasal dari, lingkungan hidup mikroba itu sebelumnya, sehingga nanti mikroba ini akan dapat hidup di media buatan kita di laboratorium. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode isolasinya. Jadi tujuannya ini tuh untuk menumbuhkan koloni mikroba. Koloni itu apa sih? Nah, koloni ini adalah sekumpulan bakteri yang mempunyai struktur bentuk yang sama. Nah, karena dia mempunyai struktur bentuk yang sama, berarti dia ini merupakan memiliki hubungan kekerabatan di mana memiliki struktur morfologi yang sama dan bentuknya juga sama. Namun, mikroba yang berasal dari udara yang terdiri dari bakteri yang bermacam-macam, maka koloninya juga dapat berlebih dari satu jenis atau memiliki lebih dari satu jenis. Dengan ini, maka metode isolasi kita dapat memisahkan mikroba dari habitat alaminya ke medium yang sesuai, baik itu medium medium cair maupun media padat ataupun keduanya. Media cair kita bisa pakai media kompleks ataupun media terdefinisi. Kalau media padat ini kita bisa menggunakan yang sering digunakan itu agar ataupun silika gel. Nah, di sini kita juga dapat menghitung viable count-nya, di mana akan menghitung koloni yang tumbuh hanya sel hidupnya saja pada media tersebut untuk mengetahui jumlah populasi mikroba yang kita pisahkan. Nah, viable count ini biasanya dapat dihitung dengan menggunakan metode yang disebut dengan pour plate atau cawan tuang dan juga spread plate atau cawan sebar. Metode ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, yang pertama kan tadi ada metode cawan tuang ya. Bisa dilihat gambarnya di sini sesuai dengan namanya, tuang, berarti kita metodenya itu cuma tinggal menuangkan sampel maupun agarnya saja, kemudian diinkubasi dan akan didapatkan koloninya. Jadi cawan tuang ini akan menggunakan medium agar yang tentunya dicairkan sebelumnya dengan air mendidih 100 derajat Celcius yang biasanya ini akan menggunakan water bath. Nah, yang kemudian agar yang hangat ini akan dipindahkan ke cawan. Nah, pengenceran sampel dari yang mengandung mikroba yang akan kita analisis ini tentunya perlu dilakukan sehingga pada cawan terakhir itu akan mengandung koloni-koloni yang terpisah di atas permukaan atau di dalam cawan. Begitupun cawan-cawan sebelumnya nanti akan mengandung koloni-koloni dengan, intensitas yang berbeda-beda. Nah, jadi, secara detailnya cara cawan tuang ini ada di gambar ini. Jadi yang pertama ini, sampel yang akan kita pisahkan untuk dihitung contohnya, sedang mengisolasi bakteri yang ada di air. Ceritanya kita di sini mau mengisolasi bakteri yang ada di air. Nah, sampel air ini ada di Erlenmeyer yang berada di gambar ini. Nah, tentunya semua peralatan ini, baik itu Erlenmeyer, tabung maupun cawan Petrinya, sudah disterilkan dengan menggunakan metode autoclave atau panas uap. Autoclave ini biasanya berada di kondisi 121 derajat Celcius dan dilakukan selama 15 hingga 20 menit. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan metode panas kering atau panas basah, tetapi sesuaikan, apabila misal kita menggunakan mikropipet, lalu kita menggunakan oven atau panas kering, takutnya nanti pipetnya itu akan meleleh sehingga, lebih baik menggunakan metode autoclave. Nah, selanjutnya kita udah ada sampel. Nah, selangkah selanjutnya kita akan membuat seri pengenceran untuk memisahkan satu jenis mikroba dengan seri pengenceran atau faktor dilusinya itu dari 10 pangkat min 1 hingga 10 pangkat min 6. Nah, jika bakteri ini akan digunakan, media kompleksnya yang kuning-kuning ini, itu bisa menggunakan nutrient broth atau, bisa menggunakan seperti tritix soy broth dan lain-lain. Nah, kalau misalnya jamur, kita bisa menggunakan PDB atau potato dextrose broth. Nah, caranya ini kita tinggal menuangkan sampel sebanyak 1 mili, kita ambil pakai mikropipet, lalu kita masukin ke tabung pertama. Nah, kalau misalnya sampel dengan, si oren-oren atau si media kompleksnya nutrient broth ini udah masuk kan berarti di tabung pertama, kita lakukan pengocokan atau dihomogenkan mereka. Nah, caranya tuh gimana sih biar menghomogenkan dengan baik? Jadi caranya nanti si tabungnya itu kita pegang seperti ini, lalu kita, dorong secara perlahan seperti ini. Jadi bukan dikocok seperti ini, melainkan didorong dengan kedua tangan secara perlahan. Nah, selanjutnya dari tabung satu ini nanti akan diambil juga setelah homogen ya, akan diambil 1 mili untuk kemudian akan dimasukkan ke tabung 2, kemudian kembali dihomogenkan lagi tabung keduanya. Nah, setelah homogen, tabung kedua ini akan diambil lagi 1 mili untuk dimasukkan ke tabung ketiga, kemudian dihomogenkan lagi dan seterusnya seperti tahap awalnya sampai ke pengenceran yang dengan faktor dilusinya 10 pangkat min 6. Nah, selanjutnya, setiap sampel hasil pengenceran ini akan dipindahkan ke dalam cawan yang telah disterilkan tentunya. Nah, kemudian agar yang sebelumnya telah kita buat dengan dicairkan dengan menggunakan water bath, di suhu 100 derajat Celcius ini tentunya nanti kan akan menjadi cair ya. Nah, saat agar tersebut masih hangat-hangat kuku dan sudah diaduk sedikit, kita, masukkan, kan kita tuangkan sampel tersebut ke dalam, cawan kan. Nah, kemudian kita masukkan agar tersebut juga ke dalam cawan. Jadi nanti tahapannya itu kita tuang sampel dulu, baru kita masukkan, agar yang hangat-hangat kuku tersebut ke dalam cawan. Sehingga nanti di cawan Petri tersebut sudah ada sampel dan sudah ada agar. Nah, terus gimana cara mereka agar bisa mencampur? Nah, cara menghomogenkannya ini sedikit berbeda dengan yang tabung. Jadi caranya itu, si cawannya ini akan kita putar searah jarum jam secara perlahan, atau bisa juga dengan diputar berlawanan jarum jam
atau juga bisa dilakukan dengan, ke atas, ke bawah secara perlahan, atau kita juga bisa membuat angka 8 untuk diputar secara perlahan. Sehingga nanti kita bisa dapatkan campuran antara, sampel dengan agar tersebut. Nah, kalau misalnya di keenam enam cawan Petri ini udah siap antara sampel dan agarnya, kemudian tinggal kita lakukan deh inkubasi, di mana kalau misalnya bakteri akan dilakukan, selama, 1 hingga 2 hari. Tapi kalau misalnya jamur karena dia itu kan, eukariotik ya, jadi strukturnya kompleks. Jadi kita lakukan inkubasi selama 5 hingga 7 hari. Biasanya nanti di tahap inkubasi ini akan terbentuk, terjadi germinate yaitu berkecambahnya dan membentuk koloni-koloni yang ada di seperti gambar ini. Nah, terus gimana sih cara menghitung koloninya? Jadi harus diingat untuk menghitung koloni yang bisa dihitung itu dari rentang 25 hingga 250 atau dari 30 hingga 300 koloni. Maksudnya gimana sih? Jadi kita harus tahu dulu nih, kan tadi kita kan mencampurkan sampel lalu dimasukkan ke tabung 1, ke tabung 2, tabung C, ke tabung D, dan seterusnya kan. Nah, kita harus tahu apa itu dilusinya dulu. Jadi, dilusi itu merupakan sampel yang ditransfernya atau kita anggap sebagai V1 yang ini, kan sebanyak 1 mili ya, dan ada final volume tabungnya, yaitu volume tabung awalnya. Nah, karena volume tabung awalnya itu 9 mili, kemudian kita campurkan sampel 1 mili, berarti kan total final volume tabungnya itu 10, sedangkan sampel yang ditransfer itu 1, sehingga akan didapatkan dilusinya itu 1/10. Nah, berarti dilusi faktornya itu tinggal kita balik deh, Vf per V1, sehingga kan kita dapatkan 10 pangkat min 1 dan 10 pangkat min 2 untuk tabung B, 10 pangkat min 3 untuk tabung C, dan 10 pangkat min 4 untuk tabung D. Karena kan ini pengenceran pertama kan, lalu yang ini pengenceran kedua berarti 10 pangkat min 2, pengenceran ketiga 10 pangkat min 3, dan pengenceran selanjutnya 10 pangkat min 4 atau 10 pangkat min N. Terus, karena yang tadi kan aku bilang rentangnya itu 20 hingga, 250 atau 30 hingga 350 kan. Nah, yang pertama ini dia too many, terlalu banyak koloninya, berarti nggak masuk ke dalam rentang yang tadi, berarti kita diemin aja, nggak bisa dihitung nih. Sedangkan yang 17, 2 dan 0 koloni ini juga nggak bisa dihitung, karena kan tadi sekitar 20 hingga 300 kan. Nah, ini nggak termasuk dong berarti. Nah, satu-satunya yang masuk itu yang 159 koloni. Nah, berarti cara kita menghitung viable count-nya itu cuma tinggal banyaknya koloni kita kali dengan dilusi faktornya. Nah, ini kan yang, pengenceran ketiga kan, berarti faktor dilusinya itu 10 pangkat 3. Nah, berarti tinggal kita kali deh 159 dikali dengan 10 pangkat 3, sehingga kita dapatkan 1,59 kali 10 pangkat min 5 koloni forming unit per mililiter dari original sampelnya. Baik, untuk metode selanjutnya adalah isolasi bakteri dengan metode cawan gores. Nah, metode cawan gores atau strip flat method adalah metode isolasi bakteri yang cepat dan kualitatif. Mengapa metode cawan gores disebut dengan metode yang cepat dan kualitatif? Karena dia terbilang cepat karena prosesnya relatif cepat, sederhana, dan tidak memerlukan peralatan yang rumit. Dan dia termasuk dalam metode yang kualitatif karena bakteri yang diisolasi dapat diidentifikasi karakteristiknya berdasarkan morfologinya. Jadi metode ini melibatkan pengenceran sampel dengan cara menyebarkan sampel bakteri menggunakan loop penuh di atas permukaan lempeng agar. Yang dimaksud dengan loop ini merupakan jarum OC atau alat laboratorium yang digunakan untuk mengambil atau mentransfer sampel mikroorganisme seperti bakteri atau kultur mikroba. Dan dalam proses ini juga dibuat garis-garis sebanyak mungkin pada permukaan medium biakan menggunakan jarum OC. Nah, garis-garis di sini yang dimaksud adalah garis-garis yang dibuat pada permukaan agar untuk menyebarkan sampel bakteri secara merata di sepanjang permukaan agar sehingga terbentuk koloni bakteri yang terpisah satu sama lain. Nah, dengan menggunakan jarum OC atau loop, sampel bakteri diambil dan ditransfer ke permukaan lempeng agar dengan cara menggoreskan atau menyebarkan sampel secara merata. Nah, langkah ini memungkinkan bakteri terpisah cukup jauh satu sama lain dan tumbuh menjadi koloni individual pada lempeng agar. Metode ini bertujuan untuk memisahkan dan mendapatkan koloni bakteri yang terpisah satu sama lain dan memungkinkan untuk pengamatan dan pengujian lebih lanjut terhadap bakteri-bakteri tersebut. Boleh next. Nah, prinsip dari metode cawan gores sendiri adalah prinsip dari isolasi bakteri dengan metode cawan gores adalah untuk memisahkan, mengidentifikasi bakteri individual dalam sampel yang kompleks. Metode ini menggunakan teknik goresan permukaan pada media agar, yang kemudian ditanamkan pada sampel dari sampel yang diisolasi. Nah, mengapa menggunakan media agar dalam metode cawan gores ini? Karena media agar itu bersifat solid dan datar yang cocok untuk pertumbuhan koloni bakteri. Serta media agar ini menyediakan nutrisi untuk bakteri sehingga media agar ini tidak habis termakan oleh mikroba yang diisolasi. Serta pembuatan dari media agar ini dapat diproduksi secara steril. Boleh next. Nah, di sini ada macam-macam goresan pada metode cawan gores. Yang pertama itu ada test strike atau goresan T. Itu goresan pertamanya dilakukan secara vertikal di tengah lempeng agar, kemudian goresan kedua dilakukan secara horizontal yang melintasi goresan pertama. Sedangkan yang kedua itu ada quadrant strike, di mana goresan itu terbagi menjadi empat area, di mana di quadrant ini lempeng terbagi menjadi 4 kuadran. Nah, goresan pertama itu dilakukan di satu kuadran, kemudian loop dibakar dan digunakan untuk menyebarkan sampel dari kuadran pertama ke kuadran kedua, kemudian ketiga dan seterusnya. Nah, pada radiant streak, itu goresan pertama dilakukan dari pusat lempeng agar ke tepi lempeng dengan menggunakan gerakan yang memancar. Nah, pada continuous streak, yaitu goresan dilakukan secara terus-menerus dari satu dari satu area ke area lainnya tanpa memutus goresan. Sedangkan pada zigzag streak, goresan dilakukan secara zigzag dari satu sisi lempeng ke sisi lainnya dengan menggunakan gerakan yang melintang. Nah, pemilihan tipe goresan ini bergantung pada tujuan dari eksperimennya.
karakteristik bakteri yang akan diisolasi dan kebutuhan analisis yang dilakukan. Nah, setiap goresan itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Untuk tipe goresan yang paling umum dilakukan adalah quadrant stick. Itu membagi permukaannya menjadi 4 kuadran yang memungkinkan pengenceran dan pemisahan koloni bakteri yang lebih baik pada setiap kuadrannya. Dan metode ini sangat berguna untuk mengisolasi bakteri dengan kepadatan populasi yang lebih tinggi dibandingkan metode goresan lainnya. Boleh next. Berikut adalah tahapan dari metode cawan gores, yaitu dengan quadrant strict. Yang pertama itu siapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan, kenakan PPI yaitu perlengkapan perlindungan diri, dan sterilkan permukaan kerja, dan biarkan semua sampel dan media mencapai suhu ruang jika sebelumnya disimpan dari lemari pendingin. Yang kedua, jika sampelnya sangat pekat, maka pengenceran bisa membantu untuk mendapatkan koloni yang terisolasi. Namun, hal ini tidak wajib dilakukan, karena sampel akan terencerkan selama proses penggoresan pada media agar. Nah, ketiga, sterilkan loop inokulasi atau jarumnya ini dengan membakarnya dengan membakarnya dengan api pada bunsen dan biarkan dingin. Ambil sedikit bagian dari koloni yang terisolasi, dan jika sampelnya berupa suspensi, ambil 1 loop penuh sampel tersebut. Nah, proses bakar, coba lanjut dulu. Nah, selanjutnya, letakkan loop yang berisi kultur bakteri tadi yang diambil dari sampelnya di permukaan agar pada area 1. Kemudian, bakar loop dan dinginkan dengan menyentuh bagian yang tidak digunakan dari permukaan agar didapat kicauan, dan kemudian goreskan loop secara cepat beberapa kali melintasi permukaan area 1. Kemudian, bakar ulang dan dinginkan loop, lalu putar Petri dengan sudut 90 derajat. Kemudian, sentuhkan loop ke sudut kultur di area 1 dan gesekkan beberapa kali melintasi agar di area 2. Loop tidak boleh lagi memasuki area 1. Nah, mengapa dilakukan bakar ulang dan dinginkan? Proses bakar dan dinginkan loop secara berkala pada setiap langkah goresan dalam metode cawan gores ini bertujuan untuk mengencerkan populasi bakteri yang akan ditransfer ke area goresan selanjutnya. Jadi, populasi bakterinya itu akan semakin berkurang di setiap kuadrannya. Selanjutnya, bakar ulang dan dinginkan loop, lalu putar wadah 90 derajat lagi, dan buat goresan pada area ketiga. Dan dengan cara yang sama seperti di area kedua. Dan untuk kuadran selanjutnya, tanpa membakar ulang loop, putar wadah 90 derajat lagi dan geserkan kultur dari sudut area ketiga ke area keempat, menggunakan goresan yang lebih lebar. Jangan biarkan loop menyentuh area yang sudah digores. Dan berikut ada foto inokulasi metode cawan gores, yang tujuan pada gambar 3.2. Boleh lanjut. Nah, pada area 1 dan 2, goresan yang dilakukan itu masih cukup rapat. Seperti ini ditunjukkan pada gambar, yaitu ada heavy confluent grow, terus sini juga heavy grow. Sedangkan namun ketika sampel bakteri dari area 3 ditransfer ke area 4, goresan dilakukan lebih besar. Dan bakteri itu tumbuh secara lebih terpisah, sehingga di sini tuh bakteri di area 3 dan 4 ini lebih terpisah-pisah, dan dia lebih memungkinkan untuk diidentifikasi dengan lebih baik. Selanjutnya adalah isolasi bakteri, metode cawan tebar. Metode cawan tebar merupakan suatu metode isolasi dan pencacahan mikroorganisme dalam kultur campuran dan mendistribusikannya secara merata pada media kultur, sehingga dapat lebih mudah untuk pengukuran bakteri dalam larutan. Metode cawan sebar ini dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah bakteri dalam satuan sel. Namun, metode cawan sebar ini cukup sulit terutama saat meletakkan suspensi dengan batang bengkok, sehingga untuk menumbuhkan koloni secara merata. Bahkan jika dilakukan dengan tidak benar, justru akan adanya kontaminasi. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh koloni tunggal dan dengan disebar secara merata dapat mempermudah pengamatan koloni bakteri yang terbentuk. Next. Prinsip cawan tebar isolasi bakteri. Nah, pada metode ini tuh campuran mikroorganisme diencerkan dengan tepat di dalam tabung reaksi. Kemudian selama proses inokulasi, sampel disebar di atas permukaan media agar padat dengan batang kaca bengkok seperti yang pada gambar yang berbentuk L. Itu sudah disterilkan terlebih dahulu oleh alkohol. Kemudian selama proses penyebaran dengan itu dibantu dengan pemutaran cawan tersebut menggunakan tangan ataupun meja putar yang disebut lazy Susan. Next. Berikut merupakan tahapan metode cawan tebar secara singkat. Jadi, sampel yang telah diencerkan secara akurat akan dipipet ke dalam media agar padat. Kemudian sampel tersebut disebar menggunakan kaca bengkok berbentuk L yang telah disterilkan. Kemudian media diinkubasi sampai koloni bakteri berkembang biak pada media agar padat tersebut. Selanjutnya. Jadi detailnya, langkah pertama itu tempatkan batang kaca bengkok ke dalam gelas kimia bersih etanol 95% untuk menutupi bagian bawah yang bengkok. Yang kedua, dengan pipet steril, tempatkan 1 tetes air steril di tengah piring, diikuti dengan 1 pipet steril Micrococcus luteus. Campur perlahan dengan loop dan pasang kembali penutupnya. Yang ketiga, lepaskan batang kaca dari gelas kimia dan lewati api pembakar bunsen dengan batang yang bengkok mengarah ke bawah untuk mencegah alkohol yang terbakar mengalir ke tangan. Kemudian dibiarkan hingga batang sepenuhnya terbakar dan didinginkan selama 10-15 detik. Kemudian lepaskan penutup cawan Petri dan putar meja putar. Next. Kemudian yang langkah kelima, saat meja putar
Saat meja putar berputar, sentuhkan perlahan batang bengkok steril ke permukaan agar-agar, sehingga gerakan bolak-balik sehingga sampel dapat menyebar secara merata. Kemudian yang keenam, saat meja putar berhenti, ditutup kembali dan benamkan batang yang KCl tersebut ke dalam alkohol untuk disterilkan. Kemudian, jika tidak ada meja putar seperti gambar yang di atas, kita bisa memutarnya manual menggunakan tangan. Setelah disebar akan ada tahap inkubasi. Nah, setelah inkubasi itu, sel-sel yang tersebar akan berkembang menjadi koloni yang terisolasi. Nah, jumlah koloni yang ada pada cawan itu bisa dihitung dengan mengalikannya dengan faktor pengenceran untuk unit pembentuk CFU yang ada per mili dalam sampel. Nah, rumus CFU per mili ini yaitu jumlah koloni dikali faktor pengencer per volume kultur berlapis. Nah, perhitungan ini tuh sama seperti yang metode pertama. Jadi, misalkan untuk yang 10⁴, jadi itu kan ada jumlah koloninya 27, sehingga 27 dikali 10⁴ dikali 10. Kenapa 10? Karena, kita tuh mengencerkannya, sampai 10 mili akurat yang pertama, jadi dikali 10. Jadi bisa didapatkan, CFU dari faktor yang pengenceran keempat itu adalah 2,7 kali 10⁴. Next. Ada beberapa pertanyaan dari kami mengenai materi yang kami sampaikan, yaitu yang pertama, apa kelebihan metode cawan gores dibandingkan dengan metode lainnya? Dan yang kedua, dari ketiga metode yang telah kami sampaikan itu, mana yang paling efektif untuk mengisolasi bakteri? Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.